Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me. It's me Raihan. Good to see you again. For your information, I am majoring in English Education Department from class 1D at Islamic State University Sultan Syarif Qasim Riau. Alright, in this video, sometimes I will speak English, sometimes I will speak Arabic, and sometimes I will speak Indonesian. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pelajaran yang telah kita lalui, khususnya dalam pelajaran hadis, dan video ini akan menjadi syarat kelulusan saya dalam mata studi hadis yang diampu oleh Bapak Edi Marwan SPDI MPD. Nah, baik, sembari kita mengulang, maksud saya membuat tugas ini adalah untuk menyelesaikan UAS studi hadis saya, dan juga sembari mengulang pelajaran apa yang telah dipelajari dulu di pondok. Dulu ketika di pondok itu pelajaran hadisnya itu untuk sekedar pengetahuan, hadisnya itu dimulai dari kelas 1, 2, 3 itu masih pelajaran menghafal hadisnya beserta artinya, kemudian disetor segala macam. Nah, masuk ke kelas 5, kelas 6 dan kelas yang lebih tinggi itu mempelajarinya mustalahul hadis. Nah, ini lebih ke detailnya, bagaimana sanadnya, matanya, segala macam pembagian hadisnya, bukan hanya sekedar menghafalnya, seperti itu. Nah, baik, mada darsuna al-ana al-hadis. Nastati an naqul mustalah hadis. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja satu persatu supaya kurang besar, supaya bisa jelas. Maaf, tulisan saya jelek dan saya nulis dengan tangan kiri. Alright. Oke. Qabla an nata'allam ma yata'allaq bil hadis, fala budda lana na'rif limadza nata'allam al hadis. Kenapa kita harus belajar ilmu hadis? Ma hujjatuna li ta'allumil hadis. Kenapa kita harus belajar hadis? Apa alasan kita? Kama arafna al hadis wa al asas atsani fi dinina al-Islam atau al-masdar atsani. Jadi hadis itu adalah masdar atau asas fondasi syariat Islam dalam agama kita ini. Seperti yang kita tahu, sudah kita pelajari 4 dasar Islam, khususnya untuk mengambil hukum, yaitu kan syaratnya, syariatnya yaitu Al-Quran, cepat saja ya, ringkas saja, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah al-hadis. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, harus berurutan. Kalau ketika kita mengambil hukum, mengambil suatu hal apa saja yang ada dalam kehidupan, harus merujuk pada Al-Quran. Pertama tentu saja. Kedua adalah hadis. Ketiga, kalau memang tidak ada di Al-Quran dan hadis, kita pindah ke al-ijma' berdasarkan para kesepakatan ulama. Terus yang qiyas adalah penyelenggaraan hukum. Seperti itu. Nah, ini kita skip dulu. Nah, kita masuk ke hadis. Apa itu hadis? Nah, seperti yang saya pelajari di buku ini, saya akan menjelaskan dalam bahasa Arab ya. Karena memang di buku ini kita dahulu, mungkin dari sebagian dari antum ada yang sama dengan saya, berasal dari tamatan pondok. Jadi bukunya buku-buku pondok bahasa Arab. Hadis itu apa? Al-hadis huwa ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi hadis itu adalah apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma udifa ilan Nabi. Nah, sebentar, yang ini saya hapus saja ya. Baik, sebentar. Ini saya hapus saja. Oke. Dan Nabi SAW min fi'lin au qaulin au takririn. Saya udah lama nggak nulis Arab, jadi agak sulit juga sekarang. Baik, ma'udhifa ilan Nabi min sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au takririn. Jadi apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan atau perkataan, al-qaul, atau takrir, ketetapan, entah itu ketetapan dari Rasulullah itu SAW sendiri ataupun dari para sahabat-sahabat yang menyaksikannya, seperti itu. Nah, kemudian
hadis ini itu secara istilah. Tadi kalau secara maaf saya loncat secara istilah. Sebelumnya secara bahasa logotannya, ini istilahannya. Kalau logotannya secara bahasanya artinya al hadis itu artinya al jadid. Jadid itu artinya baru. Atau hadis kan kejadian, apa saja yang terjadi itu maksudnya baru. Hadis itu dan jamaknya juga, jamak dari hadis itu ahadis. Nah, kalau hadis wahid hadis satu, hadis tani dua hadis, ahadis tiga hadis, seperti jamak. Kalau ini singular, ini plural, gitu ya. Nah, kemudian ada satu term yang biasa kita dengar kita baru belajar hadis, itu apa? Al-khobar. Hadis sudah ya, kemudian al-khobar. Oke, sekarang saya mau coba untuk menulis rapi. Al-khobar. Nah, apa itu al-khobar? Nah, di sini ada 3 perkataan atau 3 pengertian menurut beberapa ulama. Ada yang mengatakan artinya itu sama dengan hadis. Ada yang mengatakan artinya itu mughayyir lahu. Lahu itu balik ke hadis. Mughayyir lahu beda artinya sama hadis. Kenapa? Apanya yang beda? Jadi dia pertama mengatakan hadis itu ja'a lin nabi. Kalau khobar ghairu ja'a an ghairihi. Jadi hadis itu dari nabi, sedangkan khobar bukan dari nabi. Itu pengertian kedua. Tadi pengertian pertama dari nabi sama dengan hadis, artinya yang kedua pengertiannya beda. Kenapa beda? Yang ini artinya kalau hadis itu artinya dari nabi, yang ini bukan dari nabi. Terus ada yang ketiga a'am minhu. A'am minhu. Ini sepertinya videonya mungkin agak sedikit lama karena saya juga penjelasannya memang nggak panjang. Saya jelaskan satu persatu tapi secara ringkas saja. A'am minhu artinya apa tadi? A'am minhu itu maksudnya lebih secara umum, lebih umum. Seperti itu. Kemudian hadis pengertiannya, ta'rifnya udah. Kemudian kita masuk ke pembagian hadis, taksimul. Nah, jadi baliknya taksimul khobar. Pembagian khobar, taksimul khobar liwusulihi ilaina. Nah, ini sudah ya. Oke. Kita stop dulu lah. Sekarang taksimul khobar liwusulihi ilaina. Nah, ini kalau saya ngajar seperti ini sama kayak satu hisoh di pondok. Jadi satu hisoh di pondok itu 1 jam sekitar 45 menit pengalaman ketika mengajar di pondok. Nah, oke, balik lagi. Taksimul khobar liwusulihi ilaina. Jadi pembagian khobar ini tadi liwusulihi ilaina berdasarkan apa yang sampai kepada kita. Nah, itu terbagi 2, yaitu khobarul ahad, khobarul mutawatir pertama, dan kemudian khobarul ahad. Khobarul mutawatir, terus khobarul ahad. Oke. Ini bisa direkam ya di tadi pembagiannya. Karena tidak cukup, saya akan loncat. Saya hapus dulu. Nah, sebenarnya untuk mempelajari hadis ini sendiri memang sangat, kalau memang untuk didalami agak sangat rumit. Karena apa? Karena memang banyak sekali pembagiannya. Oke, begitu. Tadi taksimul khobar liwusulihi pembagian khobar berdasarkan apa yang sampai kepada kita itu terbagi 2, al-mutawatir dan taksimul ahad. Oke, sekarang al-mutawatir dulu. Kurang tinggi kayaknya. Oke, al-mutawatir. Nah, apa itu khobarul mutawatir itu? Apa itu hadis mutawatir? Mutawatir itu dari kalimat tawatur. At-tawatur. Ya, at-tawatur itu artinya at-tatabu. Jadi artinya mengikuti. Misalnya tawatarul matar, berarti hujan turun. Tata nuzuluhu, berarti hujannya itu turunnya itu mengikuti. Artinya apa yang mengikuti airnya. Jadi hujan itu mengikuti turun gitu. Itu secara bahasa.
Nah, secara panjangnya itu apa? Ma yarwiyahu adadun katsir tuhilul adah tawadduhum 'alal kadzib. Nah, jadi apa yang ma yarwiyahu adadun katsir tuhilul adah tawadduhum 'alal kadzib. Sebenarnya terlalu panjang. Yang intinya begini. Ma yarwiyahu adadun katsir. Tuhilul adah tawadduhum 'alal kadzib. Ini pengertiannya masuk juga ke syaratnya. Mayar riwayat kan juga ada tahu al-kadhib. Al-kadhib. Oke, jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang mana hadis ini yang meriwayatkannya itu orangnya sangat banyak. Orangnya banyak, adadul katsir, jumlahnya banyak, orang kelompok. Tuhilul adah tahu al-kadhib, dan sangat mustahil para perawi yang ada di atas ini mereka itu berdusta, sangat mustahil. Al-kadzib. Nah, ini tidak mungkin mereka itu berdusta. Berarti ini hadisnya itu memang sangat benar, bisa diterima seperti itu. Nah, itu ta'rifnya, itu pengertiannya. Sekarang masuk ke syurutnya, syurutuhu. Nah, syurutnya ini di ta'rifnya sudah tersebut 2. Sekarang 3. Dia ada 4. Fi tabaqatis sanad. Yang terakhir al-his, anggap aja lah al-his saya biar cepat. Nah, intinya hadis mutawatir itu syaratnya ada 4. Orangnya yang meriwayatkan banyak, kemudian mustahil sekali pada perawi itu berbohong. 3, tabaqatis sanad, maksudnya antu jadi hadil kathrah fi tabaqatis sanad. Jadi setiap orang yang banyak tadi ada di setiap tabaqah sanad. Misalnya di zaman Rasulullah ada yang meriwayatkan dan itu banyak. Di zaman khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, begitu. Itu setiap tabaqah sanadnya itu yang meriwayatkan banyak. Kemudian ke para sahabat-sahabat kemudian. Nah, terus kemudian tidak mungkin berbohong. Dan al-hissa itu artinya kalau di secara bahasa asy'uru. Al-hissu asy'uru. Al-hissu asy'uru itu artinya rasa. Maksudnya secara panca indera. Jadi ketika orang yang meriwayatkan dari tabaqah ini ke tabaqah bawahnya meriwayatkan itu secara panca indera, entah dia itu mendengar atau dia melihat atau secara qaul, perkataan. Itu syurutnya. Jadi tadi syurutul mutawatir ada 4 ya. Oke. Kemudian syurut ta'rif, syurut, kemudian aqsamuhu. Nah, aqsamnya mutawatir ini, aqsam itu artinya pembagian. Pembagian dari mutawatir ini ada 2. Mutawatir lafzi wa ma'nawi. Oke. Nah, maksudnya apa? Mutawatir lafzi itu matawatara, artinya matawatara lafzuhu wa ma'nahu. Jadi yang tawatara lafzuhu wa ma'nahu. Jadi tawatur tatabu, mengikuti. Jadi yang mana maknanya dan lafaz, tawatara lafzuhu wa ma'nahu, maknanya dan lafaznya itu sama, mengikuti. Seperti itu. Jadi kalau lafzi matawatara lafzuhu wa ma'nahu yang artinya makna dan lafaznya sama, mengikuti. Sedangkan maknawi matawatara lafzuhu duna ma'nahu. Jadi lafaznya tidak mengikuti sesuai dengan maknanya. Jadi berbeda makna dan artinya. Intinya begitu. Ini makna dan lafaznya sama, ini makna dan lafaznya berbeda. Paham? Oke. Kalau kurang paham nanti bisa diulang videonya. Oke. Kemudian mutawatir, ta'rif, syurut, aqsam. Oke. Sekarang khabarul mutawatir sudah fix. Sekarang kita masuk ke khabarul ahad. Nah, ahad kan sering kita dengar kalimat ahad. Allah itu ahad, satu. Nah, ahad ini artinya mufradnya itu ahad. Mufradnya ahad. Nah, singularnya ahad. Ahad itu pluralnya, jamaknya, udah dalam bahasa Arab jamaknya. Nah, ahad artinya secara bahasa artinya satu. Nah, berarti yang dalam artinya kalau secara bahasa jadi satu, artinya khabarul ahad atau hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Tapi ada para ulama mengatakan hadis ahad ini hanya diriwayatkan oleh satu atau 2 orang atau lebih. Nah, perbedaannya dengan mutawatir apa? Ini di sini. Yang membedakan adalah
Kalau ahad itu malam yajma' syurutul mutawatir. Nah, malam enggak cukup. Ini aja lah. Malam yajma' salah. Yajma' syurutul mutawatir. Jadi kayak saya jadi ingat dulu ketika saya jadi santri, ustadz-ustadz itu pas ngajarin tulisannya nggak jelas. Mungkin sekarang antum juga bilang, nih tulisan kalian nggak jelas. Tapi nggak apa. Malam yajma' syurutul mutawatir. Jadi malam yajma' syurutul mutawatir berarti tidak terkumpul syarat-syarat hadis mutawatir. Makanya disebut hadis ahad. Nah, jadi yang membedakan itu. Mutawatir tadi punya surut yang 4 ini, sedangkan ahad itu nggak punya surut ini, atau mungkin punya 3 tapi satunya tidak ada, atau yang ini ada tapi yang ini malah ada. Jadi satu aja yang nggak ada surutnya itu tidak bisa disebut mutawatir, berarti mungkin masuknya ke al-ahad, khabarul ahad itu ya, seperti itu. Oke, karena tadi tulisan kita terlalu kecil dan kurang jelas, sekarang saya tebalkan sedikit. Kemudian baik, tadi kita sudah membahas taksimul khobar liwusulihi ilaina, berdasarkan apa yang telah sampai kepada kita. Jadi hadis itu sampai kepada kita apa saja? Khobarul mutawatir dan khobarul ahad. Tadi ya. Saya ulang sedikit. Taksimul khobar liwusulihi. Sekarang saya buat agak rapi lah. Ilaina khobarul mutawatir dan khobarul ahad. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke taksimul khobar binisbah ila adadi turuqihi. Jadi pembagian hadis atau khobar ini binisbah ila adadi turuq, berdasarkan jumlahnya atau kuantitasnya. Jumlah atau kuantitas setiap tabaqatus sanad tadi. Seperti itu. Sekarang taksimul, oke. Saya besarkan sedikit biar jelas. Taksimul khabar binisbah ila adadi turuqihi. Ini ada di turuk, ini liwusulihi ilaina. Oke ya, bagiannya. Nah, bagaimana pembagiannya ini secara kuantitas atau hadis secara kuantitas atau berdasarkan jumlah? Terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis atau bisa kita sebut al-masyhur, kemudian al-aziz, dan yang terakhir al-gharib. Al-masyhur. Al-masyhur. 1. Al-masyhur. Nah, hadisul masyhur ini namanya aja saja sudah bisa kita dengar ya, al-masyhur. Berarti masyhur, terkenal. Nah, kenapa disebut masyhur di sini? Karena berdasarkan dengan pengertiannya, yaitu mayarwiyahu adadun katsir fi kulli tabaqati sanad malamnya bluk tawatur. Malamnya bluk hadat tawatur. Jadi mayarwiyahu adadun katsir. Nah, untuk lebih jelasnya saya tulis 3 atau lebih. Mana lebih? Atau 3 lebih? 3 atau lebih, karena banyak. 3 itu kan udah banyak, lebih berarti lebih banyak. Nah, yang maksudnya apa? Hadis masyhur ini ketika diriwayatkan, setiap tabaqah sanadnya itu yang meriwayatkan 3 orang atau lebih banyak atau per kelompok. Misalnya dari zaman khalifah ini ke khalifah ini 3 orang, terus ke khalifah ini 3 orang, terus ke tabi 3 orang, ke tabi'in 3 orang, seperti itu. Paham kan maksud sanad periwayatannya turun-turunnya itu 3 orang. Jadi emang hadisnya itu menyebar. Nah, jadi hadis masyhur itu mayarwihu adadun katsir atau marwahu salasah fa aktsar. Salasah fa aktsar. Fa aktsar. Jadi apa yang hadisnya ini diriwayatkan oleh 3 orang di setiap tabaqah sanadnya, tapi tidak
malamnya belum hadits tawatur, tapi tidak mencukupi syarat dari hadis tawatir, makanya dia masuk ke khabarul ahad tadi. Nah begitu. Kalau misalnya kita contohkan tobakoh sanad itu seperti apa? Nah, yang di sini meriwayatkan di sini dari sini meriwayatkan 3 orang, kemudian di sini lagi ada 3 orang, kemudian sini atau lebih gitu. Nah seperti itu. Setiap tobakoh sanadnya ada meriwayatkan lebih dari 3 orang. Itu namanya hadis masyhur. Contohnya apa? Seperti yang baru-baru kita hafal atau baru-baru kita dengar. Sesungguhnya ilmu itu tidak dicabut. Itu apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Sesungguhnya ilmu itu tidak dicabut dari dadanya para orang ulama. Ulama itu artinya orang yang alim. Ulama itu jamaknya, pluralnya, singularnya alim. Ulama itu artinya secara bahasa bukan soleh, tapi yang berilmu. Ulama, ya, orang-orang berilmu. Nah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari dadanya para ulama. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi menghilangkan ilmu itu dengan cara melenyapkan ilmu dunia ini dengan cara mencabut nyawa para ulama tersebut. Biqabdil ulama. Nah, lanjutannya apa? Hatta idza lam yabqa aliman, sampai-sampai kalau tidak ada lagi orang alim di dunia ini, ittakhadhan nas, manusia akan memilih atau mengambil ru'usan juhalan, para pemimpin yang jahil atau bodoh atau kurang akal atau tidak alim lah istilahnya, tidak berakal, tidak alim. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Nah, apa yang terjadi dengan ru'usan juhalan ini? Fa'aftu bighairi ilmin, maka orang yang tidak berilmu tadi akan beriwayat atau berfatwa bighairi ilm, tanpa berilmu, tidak sesuai dengan ilmu, karena dia memang tidak memiliki ilmu lah. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Dallu wa adallu, yaitu sesat dan menyesatkan orang lain pula, seperti itu. Nah, itu ya hadis masyhur. Kalau misalnya yang hafal hadis masyhur, ingat aja hadis tentang ulama yang dicabut, tentang dicabutnya ilmu dengan cara dicabutnya ulama. Itu hadis masyhur. Kemudian ini 3. Kemudian ada hadis al-aziz. Nah, hadis aziz ini sebenarnya gampang untuk menghafalkan taksimul khabar binisbah ila adadi turuki. Jadi hadis berdasarkan kuantitas itu sebenarnya ngapalnya gampang. Yang ini 3, yang ini an la yakilla rawatuhu isnani. Jadi tidak mungkin kurang dari 2 yang meriwayatkan hadisnya. Nah, anggap aja seperti ini ya. An la yakilla rawatuhu isnani. Jadi perawinya itu tidak mungkin kurang dari 2. Intinya 2. Setiap tobakoh sanadnya tadi dari tobakoh, misalnya tobakoh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tabi'in. Nah, itu 2 orang periwayatnya. Di sini yang diriwayatkan hanya oleh 2 orang, tidak kurang dari 2 orang. Contohnya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi awalidihi aw nasi ajmain. Jadi tidak akan beriman seseorang di antara kamu itu hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia saling mencintai sama lain, min walidihi dari orang tuanya atau anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia secara keseluruhan di muka bumi ini. Seperti itu. Kalau hadis masyhur 3 orang atau lebih, aziz 2. Kemudian yang terakhir pembagiannya al-gharib. Nah, gharib ini secara bahasa ya, lughatan artinya, kalau secara bahasa nih semuanya masyhur tuh terkenal, aziz itu mulia, gharib itu artinya asing, aneh. Nah, tapi kalau di sini secara istilah hadis gharib itu atau khabarul gharib itu artinya marwahu adadun wahid. Jadi hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Nah, jadi setiap tobakoh sanadnya ini satu seperti itu. Bisa kan bedakannya? Nah, seperti itu membedakannya. Kalau hadis gharib ini intinya sama. Semua mereka ini malamnya belum hadits tawatur. Jadi belum mencukupi syarat tawatur karena dia masuknya khabarul ahad. Oh, saya maaf. Taksimu khabarul ahad. Nah. Nih, masuk sini tadi. Taksimu khabarul ahad binisbah ila adadi turuqihi.
Jadi khobar, karena kenapa ini belum malamnya belum hadat tawatur, tidak mencukupi syarat-syarat menjadi hadis mutawatir, karena dia masuknya ke pembagian khobarul ahad, bukan khobarul mutawatir. Bisa dipahami? Nah, jadi ini diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, ini 2 orang, aziz 2 orang, gharib 1 orang. Seperti itu. Nah, gharib ini pun juga terbagi 2 sebenarnya. Sebenarnya banyak saja. Masyhurnya ada istilahi, gharib istilahi. Terus gharibnya ada mutlak, gharibul mutlak, wa gharibun nisbi. Nah, gharibul mutlak ini gampangnya gini aja. Mayan faridu rawahun wahid fi asli sanadihi. Mayan faridu rawahun wahid fi asli sanadihi. Jadi asal sanadnya itu dari awal pertamanya itu dia meriwayatkannya mutlak ini kan ini 1 ya. Mutlak itu kan 1. Gharib itu kan 1 orang yang meriwayatkan. Tapi kalau mutlak ini sebelumnya itu asli sanadihinya itu banyak, kemudian sininya 1. Nah, kalau mutlak itu sininya 1. Dari asli sanadnya itu, dari awal sanadnya itu udah 1 orang. Di satu turun. Nah, tapi kalau nisbi dari awalnya itu masih banyak, asli sanadnya banyak, pas di asna itu tengah, middle, tengahnya itu baru satu orang. Jadi di asli sanadnya itu masih banyak, kemudian di tengahnya ini baru kemudian lanjutannya satu. Itu. Paham ya? Nah, contoh dari gharibul mutlak ini sering kita dengar tentang niat. Nah, kenapa kita melakukan sesuatu? Pasti ada sebabnya, ada niatnya. Nah, contohnya ini hadis yang pertama kali kita pelajarin di pondok dulu ketika kelas 1. Mereka hanya disuruh menghafal artinya kemudian menyetor. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Udah sampai situ aja karena mereka masih kelas 1. Tapi sebenarnya panjang penjabarannya. Setelah itu masih ada sambungan matannya, dan sanadnya pun panjang. Nah, sanadnya pun juga saya agak sedikit sulit ya menghafalnya karena memang panjang. Jadi panjangnya seperti ini. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sa'id bin Aziz Al-Ansari qala akhbarani Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, situ kan biasanya kita sampai dengar, tapi ada lanjutannya. Tadi sebelumnya itu tuh sanadnya, sekarang matannya lanjutan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fakan hijratu ilaihi. Jadi barang siapa sesungguhnya niat itu sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang hijrahnya itu, jadi kan hadis ini keluar karena para banyak orang-orang dulu hijrahnya itu tidak sesuai dengan niatnya, bukan hanya untuk mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti perintah Allah, tapi hijrahnya karena aneh-aneh lah. Jadi Rasul bilang, "Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha." Jadi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka itulah akan dia dapatkan. Atau yankihu au ila imra'atin yankihuha, atau kepada hijrahnya itu karena hanya untuk mendapatkan seseorang perempuan yang ingin dia nikahi. Nah, fakan hijratu ilaihi. Berarti kalau dia au ilaiha, berarti barang siapa yang niat hijrahnya hanya untuk dunia atau perempuan, maka itulah akan dia dapatkan. Tapi faman kanat hijratu ila Allah wa ila rasulih, maka hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya emang karena Allah atau mengikuti Rasulullah, nah berarti kesitulah arah niatnya. Nah, jadi sekarang kita pun belajar, kenapa di kelas 1 dulu belajarnya tentang niat? Karena sebelum kita mulai sesuatu itu, mereka dulu kelas 1 ditempa dulu pokoknya kamu belajar nih, kenapa kamu belajar? Karena niat, yang penting niat. Apapun yang kamu lakukan niat, mau belajar, mau kerja, mau segala sesuatu pun apa yang kita lakukan itu niat. Makanya hadis tentang niat ini ditulis di hadis Sahih Bukhari nomor 1, atau nomor 1 sama nomor 52, tapi beda, matannya beda. Kalau yang matan pertama nggak ada ilallah wa rasulih, tapi yang ke-52-nya ada ilallah wa rasulih. Bisa dicek, cara ceknya gimana? Di cari hadis.com. Jadi kita nggak usah perlu buka-buka kitab hadis Sahih Bukhari, tapi kita bisa lihat, cari hadis.com, kita ketik niat, tentang niat, atau tentang hijrah, atau tentang makanan, tentang puasa, itu ada ntar. Oke. Seperti itu ya. Nah, itu.
Oke, cukup sekian. Lanjut ke penjelasan tentang hadis secara kualitas. Baik, sekarang kita akan membahas ke taqsimu khobaril ahad binisbah ila du'fihi au quwwatihi. Jadi pembagian hadis atau khobarul ahad ini berdasarkan du'fi au quwwatihi, lemahnya atau kuatnya. Jadi hadis ya apa? Fokus dong apa? Baik, sekarang kita masuk ke taqsimu khobaril ahad binisbah ila du'fi au quwwatihi. Jadi penjelasan hadis atau pembagian hadis binisbah ila du'fi au quwwatihi, berdasarkan kuat atau lemahnya hadis tersebut, atau ini berdasarkan kualitasnya bisa kita bilang. Taqsimu ini masuknya ke khobarul ahad tadi ya. Kalau binisbah ila adad jumlah tadi masyhur aziz gharib, sekarang binisbah ila du'fihi au quwwatihi. Nah, berdasarkan lemah atau kuatnya hadis tersebut atau kualitasnya lah bisa kita bilang. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu maqbul. Kedua mardud. Makbul dan mardud. Makbul itu artinya dapat diterima. Ma tarajja'a sidqul mukbir bihi. Jadi yang dapat diterima kebenarannya. Seperti itu. Ma tarajja'a sidqul mukbir bihi. Jadi yang terpercaya, sidqul mukbir, terpercaya hadis tersebut bisa kita terima, makbul diterima. Sedangkan mardud itu artinya tertolak. Nah, secara bahasa tertolak, tidak bisa diterima, tidak bisa kita terima, atau mungkin tidak bisa kita pakai, mungkin seperti itu. Kalau ini mataraja, ini malam ya taraja ya, belum bisa dipastikan kebenarannya itu, belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Malam ya taraja. Kalau ini yang udah, kalau ini yang belum. Seperti itu. Makanya dia ditolak, makanya ini diterima, makbul. Oke ya, seperti itu. Nah, sedangkan makbul sendiri terbagi 4. Apa? Sahih, terus kemudian hasan, kemudian sahih lidzatihi, kemudian ada sahih itu yang pertama sahih lidzatihi, hasan lidzatihi, atau kita bilang sahih aja nggak apa, hasannya nggak apa. Kemudian sahih li ghairihi, li ghairihi, dan terakhir hasan li ghairihi. Oke, nah, sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. Tapi yang akan kita bahas saja yang benar-benar tentang hadis sahih dan hadis hasan, seperti itu. Nah, sahih sendiri, hadis sahih itu apa maksudnya, artinya? Sahih itu lughatan secara bahasa artinya as-saqim, artinya sakit. Sahih ini kan sebenarnya benar, sehat, sah, sempurna. Nah, kalau disetarakan dengan badan itu sakim, itu penyakit. Kebalikannya diddu sahih yakni as-saqim. Jadi kebalikan dari sahih itu artinya sakim, penyakit. Nah, sedangkan sahih itu artinya kalau dalam bahasa haqiqatun fil ajsam, ya, memang benar-benar dalam ada tubuhnya sehat gitu. Tapi sahih di sini secara hadis artinya secara istilahan adalah hadis yang mana ittisalus sanad binaqlil abid dhabit minal awal ila akhir ila muntahahu min ghairi illah min ghairi syudzud, tanpa ada ilah, tanpa ada syudzud. Artinya apa?
Sahih itu adalah hadis yang mana sanadnya terus selalu bersambung dari tobakoh ini, seperti yang saya gambarkan tadi, terus bersambung. Kemudian binaqlil adil dhabit. Jadi yang memindahkan atau yang meriwayatkan dari tiap tobakoh ini orangnya, perawinya itu dhabit. Ya, dhabit dan ada mustudud wa adamul illah, tanpa ada ketidakjelasan atau error, tanpa ada cacat. Nah, jadi artinya itu sudah masuk ke dalam syaratnya. Syaratnya apa? Syarat dari sahih ini adalah pertama, ittisalus sanad. Ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Kemudian adalatur ruwah. Nah, adalatur ruwah di sini, adalah itu kan artinya adil, dari kalimat adil. Tapi bukan adil saja artinya di sini, tapi artinya adalah dia itu orangnya muslim, balik, akil, baru fasik. Itu maksudnya adalatur ruwah. Kemudian doktur ruwah. Doktur ruwah itu apa? Orangnya itu dobit. Dobit itu apa? Pintar, cerdas, nggak cepat lupa, cepat ngafal. Nah, seperti itu. Makanya dia bisa menjadi perawi hadis. Kemudian itu sanad adalah doktur ruwah. Nah, adamu syudzud. Adamu asyudzud. Asyudzud ini apa? Asyudzud ini jamak dari asyad. Artinya itu adalah mukhalafatus thiqah, tidak bisa mukhalafatus thiqah, tidak dapat dipercaya orangnya. Nah, kalau orang tidak dapat dipercaya, dia tidak mungkin menjadi perawi. Kalau ada dia orang merawikan hadis dari orang yang tidak percaya, berarti hadisnya itu tidak sahih. Seperti itu saja. Ada musudud, kemudian terakhir ada mul illah. Nah, tidak ada cacatan. Cacat di sini maksudnya cacat dari seseorangnya, perawinya, yang menyebabkan hadis itu cacat. Seperti itu. Bukan cacat badan atau apa ya, mungkin dia kurang mendengar, salah mendengar, atau hafalannya kurang bagus. Nah, seperti itu. Atau dia cepat lupa. Nah, jadi ingat ya, syaratnya tadi ada 5. Nah, kalau disuruh sebut, kalau ditanya apa pengertian dari hadis sahih, sebut saja syaratnya. Kalau ditanya syaratnya, ya udah sama artinya. Hadis yang mana sanadnya bersambung, kemudian ada atur ruwah, orangnya perawinya muslim, balik, akil, baru fasik, tidak fasik, dokter ruwah, pintar, cerdas, cepat hafal, nggak lupa, ada musyujud, orangnya itu mukhalafatus thiqah. Kalau sudah syusyad itu tidak dapat dipercaya, berarti orangnya dapat dipercaya kalau orangnya hadis sahih. Kemudian ada mul illah itu dia cacat. Ya. Illah itu dari artinya cacat, tidak ada kecacatan dalam meriwayatkan hadis, entah dalam segi apapun itu. Oke, kemudian nah kita sering bertanya-tanya. Kita sering pernah mendengar hadis sahih Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaannya tidak kita, manakah yang lebih benar? Ayyuhuma ashah. Jadi mana yang benar? Paling ashah, paling yang sahih itu mana? Bukhari apa Muslim? Nah, berdasarkan buku saya yang saya pelajari pondok itu Bukhari ashah minhuma. Jadi Bukhari itu lebih sahih di antara mereka berdua. Kenapa? Karena Bukhari itu awsaqur rijalan, dan orangnya itu awsaqur rijalan, lebih dapat dipercaya orangnya tersebut, kepribadiannya, dan sanadnya sendiri pun lebih tersambung, lebih banyak, lebih jelas tersambungnya. Makanya hadis Bukhari dan Muslim, tidak ada hadis Muslim dan Bukhari, pasti Bukhari dan Muslim, pasti Bukhari dulu tersebut. Nah, jadi yang mana paling ashah, mana yang paling sahih itu Bukhari, Muslim. Nah, sedangkan untuk berjumlah, berapa sih jumlah hadis yang ada? Nah, hadis Bukhari sendiri itu ada 7.275 wairul mukarrarah, mukarrarah yang termasuk pengulangan. Ada 7.275 hadis Bukhari termasuk pengulangan, sedangkan tanpa pengulangan sekitar 4.000-an. Kalau Muslim itu ada 12.000 termasuk pengulangan, sedangkan tanpa pengulangan itu sekitar 4.000-an juga kalau salah di buku tadi barusan saya lihat. Nah, seperti itu. Untuk lebih meyakinkan kita lihat saja. Tapi saya ada cek di beberapa website tidak sama seperti di buku saya. Di buku ini pondok. Ah iya benar. Kan benar ya. Kalau di buku ini 7.375 Bukhari termasuk pengulangan, tanpa pengulangannya 4.000. Kalau Muslim 12.000 termasuk pengulangan, tanpa pengulangan 4.000 hadis. Seperti itu ya. Nah, itulah sekian termasuk hadis sahih. Hadis sahih. Contohnya apa hadis sahih? Oh iya, contoh dari hadis sahih itu ada tentang hadis di mana Nabi Muhammad SAW membaca surat tur di sholat maghrib.
Sami itu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bituri. Saya lupa siapa yang mendengarkan itu. Salah seorang sahabat mengatakan, Sami itu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib, membaca sholat maghrib bituri dengan surat at-tur. Seperti itu. Itu hadisnya sahih. Limadza yusamma hadis sahih. Kenapa hadis ini disebut hadis sahih? Lianna ini. Karena nih syarat-syaratnya tadi ada. Makanya dapat dikatakan hadis sahih. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke hadis hasan. Oke, adapun hadis hasan sendiri kalau secara bahasa artinya dari kalimat al-husnu, artinya bagus, indah, cantik, atau al-jamal, keindahan, kebaikan, kecantikan, seperti itu. Tapi kalau masuk ke dalam terminologi hadis, nah hasan itu perbedaannya sedikit saja dengan hadis sahih. Kenapa? Karena pengertiannya sangat banyak ya dari ulama, tapi pengertian yang terpilih at-ta'rif al-mukhtar, yaitu hadis hasan ini sama pengertiannya dengan semuanya tadi ini, dengan sahih. Cuman yang membedakan adalah khaffa dobtuhu. Nah, jadi kurang kedobitan para perawi hadis yang hasan ini. Nah, misalnya oke lah, semuanya itu selalu sanad, ada ruwah, ada musyujud, ada mulilah, itu sudah di hadis hasan. Cuman dobtur ruwahnya ini kurang. Kalau bahasa ustadz saya dulu ada ustadz yang ngajarkan di pondok, dia mengatakan kalau kurang kedobitannya, maksudnya apa? Dia mungkin kadang-kadang cepat lupa atau nggak pintar-pintar amat. Nah, bahasanya seperti itulah, nggak pintar-pintar amat. Jadi dia mungkin agak susah ngafal atau agak pelupa. Jadi dia nggak terlalu, kalau misalnya orang dapat 10 dia dapat 9, nah seperti itulah. Jadi dia nggak pintar-pintar amat, kata ustadz saya dulu gitu. Nah, jadi itu yang membedakannya adalah itu. Nah, kemudian contoh kalau sahih Bukhari Muslim. Nah, hasan ini buku-buku kitabnya siapa saja? Ada Jami' at-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Daud, dan terakhir Sunan Daruqutni. Nah, seperti itu. Itulah sekilas dari tentang hadis hasan. Ini masih yang makbul. Kemudian mardud. Mardud ini apa? Berarti hadisnya hadis dhaif. Nah, yaitu hadisnya dhaif. Saya tidak berani menjelaskan yang ini karena agak rumit. Yang Sahih Al-Ghairi dan Sahih Hasan Al-Ghairi memang karena agak rumit. Jadi saya ambil yang lebih secara umum saja. Kemudian masuk ke mardud. Mardud ini tentu saja dia hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Sedangkan lawan katanya qawiyun, kuat. Nah, ini dia dhaif, lemah. Tidak dapat dipertanggungjawabkan hadis tersebut. Kenapa hadis ini dikatakan dhaif? Sudah jelas. Kebalikan dari ini, mungkin sanadnya tidak nyambung, mungkin para perawinya tidak adil, tidak ada adalatul ruwahnya, mungkin perawinya tidak dobit, mungkin ada syad di sana. Ada syad itu artinya tadi ya, mukhalafatus thiqah, tidak dapat dipercaya para perawinya, atau mungkin ada mulillah, ada kecatatan. Makanya hadis tersebut dikatakan hadis dhaif. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan hadis dhaif dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada seingat saya dulu mempelajari, ada ustadz yang mengatakan hadis dhaif itu boleh kita amalkan asalkan tidak dalam konteks keyakinan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tentang misalnya ini nih, la yashrabanna ahadukum qa'iman, tidak boleh seorang di antara kamu itu minum berdiri. Nah, ini masuk dalam konteks fikih, kebiasaan, adat. Jadi bukan dalam tauhid atau keyakinan. Jadi masih boleh kita ikutin. Kan lebih baik kita minum duduk daripada kita minum berdiri. Itulah contoh dari hadis dhaif. Itu intinya gini aja, hadis dhaif tidak ada syarat-syarat di sini. Seperti itu ya. Paham semuanya? Baik, sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh hadis pada masa sahabat. Nah, tokoh-tokoh hadis pada masa sahabat sebenarnya sangat banyak sekali. Cuman yang paling terkenal dan paling banyak meriwayatkan hadis diantaranya adalah yaitu ada 4.
tokoh hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan berapa banyak hadisnya? Sekitar 5.374 Masehi. 5.374 hadis. Nah, kemudian ada Anas bin Malik. Abdullah bin Umar dulu. Abdullah bin Umar. Jadi ini secara berurutan. Yang paling banyak meriwayatkan itu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, sekitar 2.600-an kurang lebih. Kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik sekitar 2.300-an, masuk ke urutan ketiga periwayat paling banyak. Kemudian ada istri Rasulullah SAW sendiri, yang mana ia nikahi pada umur 10 tahun. Siapa dia? Siapa beliau? Aisyah binti Abu Bakar, salah satu anak dari sahabat Rasulullah SAW yang dia cintai, beliau cintai. Aisyah binti Abu Bakar. Kenapa Aisyah ini masuk ke dalam kategori orang yang paling banyak meriwayatkan hadis atau tokoh hadis pada masa sahabat? Karena hidupnya saja, mulai dia umur 10 tahun sudah bersama Rasulullah SAW. Umur 10 tahun sudah menikah bersama Rasulullah. Nah, ini harus kita tahu ya tentang Aisyah. Umur 10 tahun menikah, kemudian meninggal di umur 58 tahun. Tetapi beliau mewasiatkan ketika dia meninggal, beliau minta untuk dimakamkan di Baqi. Baqi itu kalau kita pergi ke sana, ke Mekah apa Madinah ya, Baqi pokoknya ke sana. Kalau kita misalnya umroh atau haji yamin, kita bisa mengunjungi makam Baqi itu, yaitu yang dimana makam-makam itu makam-makam para sahabat dulu. Aisyah itu minta dimakamkan di sana bersama para istri-istri lain, bukan minta dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad SAW, tapi dia minta dimakamkan di Baqi pada umur 58 tahun meninggalnya. Nah, jangan cuma tahu Aisyah romantisnya cinta bukan itu ya. Nah, itu kalau Aisyah. Nah, terus Aisyah ini pernah mengatakan bahwasanya si Abdullah Umar ini, Aisyah pernah mengatakan seperti ini hadisnya. Saya tidak pernah melihat orang yang selalu bersama Rasulullah SAW bahkan di saat waktu santai sekalipun. Jadi mereka ini tidak meriwayatkan apa-apa kepada kita, bukan harta, emas atau apapun itu, tapi mereka meriwayatkan kepada kita meriwayatkan kepada kita hadis-hadis tersebut, atau melestarikanlah kepada kita seperti itu. Abu Hurairah ini saja disebut sebagai riwayatul Islam. Kenapa? Karena dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itulah gelar Abu Hurairah, riwayatul Islam. Jadi apa yang telah sampai kepada kita bukan harta warisan yang mereka berikan kepada kita, bukan harta jabatan atau apapun itu, tapi harta warisannya adalah hadis-hadis yang telah mereka riwayatkan sebanyak ini, begitu banyaknya. Karena mereka selalu bersama Rasulullah SAW di setiap saat, mau di rumah, mau Rasulullah SAW di rumah, mungkin melihat Rasulullah buka pintu, atau mau di masjid, lihat Rasulullah masuk masjid, keluar masjid, atau Rasulullah makan, seperti itu. Mereka selalu melihat apa yang dilakukan Rasulullah, atau mungkin mendengar, ya. Jadi intinya sahabat itu adalah orang yang selalu bersama Rasulullah di setiap saat. Oke, begitu. Bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang imam hadis. Imam hadis. Beda ya, imam hadis dengan tokoh hadis pada masa sahabat. Nah, kalau tokoh hadis itu mereka yang ini imamnya, imam hadis. Kenapa disebut imam hadis? Karena mereka karena mereka memang mencetak beberapa kitab-kitab hadis, dan mereka mencari hadis-hadis itu sampai ke negeri-negeri lain, sampai mereka itu berhijrah ke negeri lain hanya sekedar untuk mencari hadis pada masa itu. Yang pertama, pasti kita sudah hafal, Imam Bukhari. Nah, saya
sebut secara ringkas saja. Nama panjangnya ada aslinya, tapi kita lebih terkenal dengan Imam Bukhari. Karena Bukhari itu tempat lahir di Bukhara. Jadi kebanyakan orang-orang zaman dulu di mana dia lahir, disitulah dijadikan nama sebutan dia. Misalnya Sultan Al-Minangkabawi, ya misalnya gitu. Al-Minangkabawi berarti dia dari Minang, atau apa lagi? Al-Jawawi biasanya gitu. Al-Minangkabawi berarti kan dia dari daerah Minang. Sedangkan yang Bukhari nama orangnya, Bukhara daerahnya, karena dia dapat nama Bukhari karena dia lahir di daerah Bukhara namanya. Nah, Imam Bukhari ini dia mencari hadis, bahkan semuanya akan saya sebutkan ini, mereka mencari hadis di umur belasan tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, Imam Bukhari ini, namun sayangnya dia itu lahir di saat Imam Syafi'i meninggal. Jadi mereka tidak pernah bertemu, seperti itu. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis, mencari hadis sebanyak 600.000 hadis. Bayangkan orang zaman dulu, 600.000 hadis. Dari 600.000 ini 300.000 yang dihafal. Nah, seperti itu. Itu Imam Bukhari. Kemudian ada Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini lahirnya di kurang panjangnya, saya tidak hafal nama panjangnya. Bla 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 An-Naisaburi berarti dia itu dari kota Naisabur. Nah, kota Naisabur, dari daerah Naisabur, seperti itu. Imam Muslim. Kemudian Imam Tirmizi ini lahir di kota Turmud nama kotanya. Ini kota Bukhara, Naisabur, Turmud. Kemudian Imam Abu Daud, terus terakhir Imam Ibnu Majah. Nah, tadi yang saya sebutkan 15, ini dua orang ini ketika 15 tahun sudah mulai mencari hadis. Kalau yang ini 12 tahun. Bayangkan, mereka pergi ke kota-kota lain, daerah-daerah sekitar, Palestina, Maroko, Yaman, segala macam, hanya untuk Mesir, hanya untuk mencari hadis-hadis tersebut. Nah, ini oke. Adapun karya Imam Bukhari ini sudah kita tahu pasti Sahih Bukhari, dan itu sudah dicetak. Sahih Bukhari, yang ini kitab Sahih Muslim, ini kitab Sunan Abu Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan terakhir kitab Sunan Ibnu Majah. Ada juga kitab Imam Bukhari ini namanya Birrul Walidain. Sedangkan kitab dari Imam Abu Daud atau Ibnu Majah kalau tidak salah At-Tarikh. Oh, Ibnu Majah. Kitabnya dia ahli di bidang tafsir hadis juga, Ibnu Majah ini. Tapi kalau di hadis dia itu menulis buku At-Tarikh. Di sana menceritakan tentang sejarah-sejarah para muhadis dari masa ke masa. Muhadis itu yang meriwayatkan hadisnya tersebut. Baik, begitu ya. Bisa dipahami? Baiklah, cukup sekian sekiranya pembelajaran kita tentang hadis. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi maklumat atau memurojaah pelajaran kita di pondok kemarin, dan tentunya sebagai syarat saya untuk menyelesaikan tugas UAS hadis pada semester 1 di UIN Sultan Syarif Qasim Riau ini. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Syukron katsiran. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.